Lagi cari Smart TV yang besar, resolusinya 4K, canggih, dan bisa TV digital tanpa STB? Simak video ini, gitu ya. Jadi hari ini tuh SPC mengumumkan kembali Smart TV ST65 inch ya, yang dibekali dengan operation system Google TV di varian yang ini. Kalau yang sebelumnya ST5043 itu masih menggunakan OS-nya Android. Jadi interface-nya lebih modern yang Google TV ini, gitu ya. FYI aja nih ya, si SPC ini tuh produsen lokal yang udah berdiri sejak 30 tahun lebih ya. Banyak banget pengguna, konsumer, retail, perusahaan, bahkan kelas pemerintah menggunakan produk-produk dari SPC. Salah satunya monitor, terus CCTV. Nah, CCTV udah pastilah SPC gitu kan. Terus yang sekarang ini Smart TV-nya gitu ya. SPC ini tuh terkenal dengan harga-harga yang ramah di dompet gitu. Makanya nggak heran di Indonesia ya laris manis ya, karena Indonesia tuh pengennya harga yang murmer ya, tapi produknya tetap bisa diandalkan gitu ya. Oke, balik lagi ya ke Smart TV-nya, karena banyak banget yang saya akan bahas di video ini mengenai si Smart TV ST65 dari SPC ini. Oke, yang pertama kita langsung saja ya, biar nggak banyak basa-basi lagi. Pertama kali datang monitor itu di packing kayu besar banget gitu kan. Tapi ternyata ada untungnya juga. Ini sangat aman ketika di ekspedisi misalkan perlindungannya tuh udah double. Jadi nggak khawatir kalau kalian beli keluar pulau, keluar Jawa misalkan ya. Karena si paketnya ternyata udah bener-bener bagus juga. Oke, kita langsung saja buka. Ini kalau misalkan kita buka packingnya, videonya bakalan lama ya. Jadi saya skip. Langsung aja kita lihatkan boxnya. Dan ini dia box SPC ST65 inch. Besar banget ya. Di sini tuh ada 4 pengunci. Kita tinggal tekan aja, klik gitu ya untuk lepasinnya. Tinggal kita angkat si boxnya ke atas. Dan tara, saking besarnya si Smart TV ini, studio saya jadi kesempitan kayak gini gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya usahakan tetap mendapatkan gambar yang bagus. Oke? Terus untuk penyimpanan kabel power, remote, kaki-kaki, baut-baut, ini ada di box yang tadi diangkat tadi ya, ada di bagian atasnya. Termasuk ada kartu garansi dan buku petunjuk manualnya. Sekarang kita langsung saja pasang kakinya ini ya. Di sini ada penanda arah panah dan ada 2 titik tuh ya. Arah itu menunjukkan posisi harus menghadap ke depan supaya kaki ini terpasang dengan kokoh dan si TV-nya nggak goyang. Ini bisa menahan TV seberat 26 kg ini. Video ya. Oke, kita langsung saja nyalakan dan langsung koneksikan ke internet. Kebetulan ya di studio ada internet ya, pakai wifi gitu ya, supaya bisa login dan langsung menikmati fitur modern si Google TV ini gitu ya. Interface-nya kalian bisa lihat di sini. Wah, manis banget ya. Ini ada remote-nya juga tuh kan. Tinggal dipilih-pilih kayak gini. Bisa disetting gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang sering Netflix nontonnya, kasih Netflix. Terus aplikasi video simpen di sini, YouTube-nya di sini gitu, Disney di sini. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, si remote ini bisa infrared dan juga bisa Bluetooth. Cara koneksiinnya gampang aja. Tinggal tekan yang back ini plus home kira-kira sekitar 5 detik. Lalu nanti ada notifikasi lampu merah. Nah, setelah itu udah deh siap langsung digunakan si remote-nya. Jadi si remote ini udah ada mic-nya. Manfaatkan fitur dari Google TV. Misalkan mau cari judul film atau tanya informasi dan lain-lain. Tinggal tekan mic di sini, di remote, lalu katakan sesuatu. Contohnya kayak gini nih. Film Need for Speed. Tuh kan, ini tinggal udah langsung aja masuk kayak gini. Terus informasi yang lain misalkan kita manfaatkan aja ya kemodernan ini. Jalan menuju Gedung Sate. Cara terbaik ke Gedung Sate naik mobil adalah lewat Jalan Nanggeleng, Cirahayu, Jalan Tol Padalarang, Cilenyi, Jalan Tol Padalenyi, Jalan Tol Purbalenyi, dan akan memakan waktu sekitar 1 jam 4 menit saat lalu lintas normal. Smart TV ini tuh bisa akses ke 10.000 aplikasi lebih ya kalau udah pakai Google TV. Contohnya kayak aplikasi Netflix, Disney Plus, iQIYI, Live TV, YouTube, pokoknya banyak lagi lah. Dan jangan lupa ini harus terhubung ke internet untuk bisa menikmati fitur tersebut gitu ya. Nah, suka ada yang nanya nih, Bang, kalau tethering dari smartphone ini bisa nggak? Jelas jawabannya bisa. Kalau pakai kuota bisa nggak?
ini bisa juga. Malahan ada fitur notifikasi penggunaan kuota biar nggak kebablasan pas menggunakan ini. Bisa dilimit misalkan 500 mega atau 1 GB, langsung nanti ada notifikasi. Ini kalau misalkan kalian tethering-nya dari handphone biar nggak kebablasan. Tapi kalau kalian punya internet jaringan wifi gitu ya yang berlangganan bulanan, ya nggak usah dilimit-limit. Unlimited gitu ya, gas aja gitu kan, putar sesuka hati. Nah, untuk yang di rumah, ini penting banget nih, apalagi khususnya yang punya anak-anak. TV ini, nah gitu. Ini bisa dibuatkan profile supaya anak-anak kita tuh nonton tontonan yang sesuai dengan umurnya. Nah, gitu ya. Nah, kebetulan kan di rumah saya juga ada anak ya. Saya kasih nama profile aja dia. Tuh, ini Ataya gitu ya. Bisa ubah logo profilnya juga, tampilannya bisa supaya anak tuh lebih seneng dengan warna-warna yang cerah. Biasanya kan anak-anak warnanya cerah, suka aja gitu ya. Terus kita juga bisa kasih password juga supaya anak-anak nggak diem-diem pindahin ke profil yang dewasa gitu ya. Nah, ini penting banget sih menurut saya ya. Karena kan tontonan di internet itu kan luas banget. Ini menghindari ya anak tuh nggak nonton yang aneh-aneh. Ganti-ganti profile juga simpel juga. Di sini ada di remote-nya, tinggal pijit aja gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung ganti-ganti aja gitu ya. Fitur yang nggak kalah penting di sini ada fitur auto on off. Kita bisa setting jam berapa mati TV-nya. Biasanya berguna untuk anak-anak kalau udah malam, waktunya tidur, TV-nya auto mati. Ya nggak usah kita matiin sendiri gitu. Dan ada juga auto nyala. Misalkan jam 5 pagi, saya bangunnya jam 5 pagi, TV otomatis nyala gitu kan. Jadi nggak nyari-nyari remote lagi gitu. Ini kan lebih modern, lebih praktis ya. Terus ada juga mode sleep. Ya, kalau lama-lama nggak dipakai atau lupa gitu matiin TV, kita lagi ke warung, ngobrol sama tetangga, akhirnya kan lupa gitu. TV ini tuh masih nyala, dia bisa auto sleep sendiri ya. Ya pokoknya canggih lah ya fitur-fitur yang ada di si Smart TV ST65 ini. Jadi beda lah dengan TV konvensional yang biasa-biasa aja, harus ada pembedanya. Apa sih kelebihan Google TV? Ya itulah salah satu. Tapi masih banyak lagi, kita simak ya. Terus pasti ada yang nanyain, bisa nonton TV digital nggak? Ya tentunya bisa tuh ya. Nggak usah pakai STB, nggak usah beli lagi, tinggal colokan antena digital aja. Ini udah bisa langsung gas nonton Persib gitu di Indosiar. Apalagi kalau antenanya kita pakai yang udah support 4K, makin jelas aja. Mau nonton Persib, mau nonton Liga Inggris, Liga Arab gitu kan, ada si Cristiano Ronaldo-nya. Ini bisa lebih detail lagi karena si TV ini udah support 4K 60 fps. Menurut saya ini mah ya, 4K-nya di sini tuh pixel yang kecil-kecilnya kurang detail gitu ya. Jadi warnanya tuh sedikit kurang pipit. Ya ini menurut pandangan pribadi aja sih. Kalau menurut kalian gimana? Bisa lihat langsung layar seperti ini ya. Warnanya ya lumayan lah kalau misalkan TV 4K warnanya kayak gini gitu, kecuali kalau pakai layar OLED itu luar biasa lagi ya. Tapi nggak khawatir, untungnya ada fitur HDR ya untuk YouTube. Ya lumayan lah ya, bisa dipakai untuk nonton film, drakor, bisa lebih memanjakan mata lagi, sedikit terobati gitu ya. Nah kalau melihat bodinya seperti ini, frame-nya ini tipis banget dan ini tuh terbuat dari metal si frame bezelnya ini. Jadi nggak khawatir patah atau penyok karena ini metal tuh. Gitu. Terus di belakangnya ini ada beberapa ventilasi untuk airflow tentunya, karena konsumsi wattnya up to 160 watt. Kalau lagi nonton YouTube kayak gini berkisar 130 sampai 140 watt. Terus kita masih nyimak di bagian belakang, ada 4 port HDMI, terus ada 1 kali port RCA, 1 kali port antena, 1 kali port optikal, dan 2 kali USB 2.0. Ya lumayan kalau misalkan mau tancapkan film yang dari USB, tinggal colok ke sini gitu ya. Ini tuh resolusinya 3840 kali 2160 pixel atau 4K dengan brightness 250, kontras layarnya 5000/1. Lalu prosesornya ini yang ada di dalamnya menggunakan ARM quad-core 1,2 GHz dengan storage-nya 8 GB. Lalu untuk koneksinya di sini ada WiFi dan ada Bluetooth juga. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai mouse atau keyboard Bluetooth, langsung konekkan ke sini bisa, atau mau pakai headset Bluetooth juga biar sendirian gitu dengerinnya bisa juga. Oh iya, nggak ketinggalan tentunya harus ada speakernya.
ada 2x8 watt speaker stereo yang didukung oleh Dolby Digital Plus. Jadi kualitas suaranya tuh ketika full memang nggak pecah, cukup keras juga sih ya untuk ruangan, misalkan di ruangan keluarga 4x7 meter lah ya. Ini masih aman dan ada sedikit kurang sih menurut saya sih. Kualitas bassnya tuh agak sedikit kependem, kurang nendang. Si treble-nya kurang jernih, apalagi vokalnya kurang detail gitu. Tapi itu kalau di atas volume 90 ya, 90 sampai 100%. Enaknya sih si TV ini kita settingnya di 50 sampai 60% lah si volumenya. Nah, ini baru kerasa lebih lembut, lebih enak aja, nyaman aja di telinga gitu ya. Oke, sekarang kita bahas harganya ya. Unit ini terbatas, hanya ada 150 unit aja yang didiskon 30% plus tambahan voucher 289 ribuan. Jadi harga normalnya, kalian bisa cek nanti di deskripsi, 8.699 ribuan. Tapi ada diskon nih ya, plus ada voucher juga. Jadi harganya cuma 5,8 jutaan aja. Wah, edannya SPC murah pisan gitu ya. 65 inch resolusi 4K, terus Google TV juga harganya cuma 5 jutaan aja. Ini bukan promosi sih, cuman kalau kita bandingkan dengan brand-brand lain ya, harga 5 jutaan paling cuma dapat 4K 43 inch atau 50 inch lah ya, ada yang 5 jutaan. Tapi ini 65 inch gitu ya. Luar biasa sekali lah, mantap lah ya, mudah-mudahan kalian kebahagiaan juga. Oh ya, untuk garansi servisnya sampai 10 tahun. Widih, panjang banget ya. Dan garansi spare part 1 tahun. Kesimpulannya, ini ada kekurangan dan kelebihan ya. TV ini tuh besar banget ya. Pastiin kalau kalian mau nyimpen di meja, mejanya yang besar. Terus kokoh juga. Kalau mau pakai bracket di belakang, karena ini udah bisa dipasang bracket juga, minimal pakai yang ukuran 200 x 200. Tapi bracketnya harus yang bagus ya. Karena ini lumayan berat juga ya. Selebihnya sih, kelebihannya udah saya sebutkan tadi di atas ya. Tapi ada juga kekurangannya menurut saya ya. Karena ada kelebihan kekurangan juga. Pertama nih ya, suaranya kalau di volume 80-90 kurang jelas ya. Vokalnya apalagi nih, ejaannya tuh ketika nyanyi ya, kurang gitu ya, aduh suaranya. Tapi nggak apa-apa, bisa ditambahkan speaker Bluetooth yang lebih kenceng juga. Ada solusinya juga. Terus kalau misalkan kita sering banget oprek-oprek aplikasi, misalkan kita ganti-ganti pilih-pilih seperti ini masih lancar ya. Tapi kalau udah kelamaan ya, pilih aplikasinya Netflix gitu ya. Terus kita pilih, terus ganti lagi ke Prime Video, ke YouTube gitu ya. Seperti apa ya, kegiatan multitasking lah gitu ya. Nah, biasanya si remote ini tuh sedikit agak delay, agak nge-lag lah gitu ya. Tapi kalau misalkan sebentar kayak gini mah aman-aman aja. Cuman kalau misalkan melakukan multitasking seperti itu, ya ini agak lama aja mindah-mindahinnya. Ya maklum aja, ini bukan smartphone yang kita bisa cepet-cepet gitu kan mijitnya, karena RAM-nya udah gede gitu kan, prosesornya udah kenceng gitu. Itu udah pas lah kalau ada di handphone. Tapi kan ini smart TV, jadi ada batasannya untuk kegiatan multitasking gitu ya. Saran saya kalau ruangannya besar, tambahkan speaker eksternal ya, supaya suaranya lebih ajeb gitu kan. Tampilannya udah mewah, layarnya udah mantep gitu kan, besar, suaranya ditambah speaker yang soundbar lah, minimal soundbar yang kualitasnya bagus, udah pas banget gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau mau menambahkan juga, tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.